Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar matematika Fazi akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana diskusi kami mengenai implementasi metode Tsukamoto pada penentuan penghuni asrama. Studi kasusnya yaitu Asrama Mahasiswa Putera Negara Dipa Amuntai Malang, yang beranggotakan saya sendiri Aksa Nabila dengan NIM 2310432007 dan ada 3 orang rekan saya. Yang pertama Raka Naufal Khairan dengan NIM 2310432003, yang kedua Altifani Diandra Eka Putri dengan NIM 2310432002, dan ada Naila Aufa dengan NIM 2310432001. Di mana pada kasus ini kami menggunakan referensi dari yang dimana pada kasus ini kami menggunakan referensi jurnal dari perancangan dan implementasi Fazi Inferensia System metode Tsukamoto pada penentuan penghuni asrama. Pada kasus ini kami menggunakan metode Tsukamoto. Apa sih itu metode Tsukamoto? Metode Tsukamoto merupakan salah satu metode logika Fazi yang output dari metode Fuji Tsukamoto bergantung pada beberapa komponen seperti aturan if then, fungsi keanggotaan, dan juga alfa predikat. Fuji Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva fungsi keanggotaan seperti kurva linear naik, linear turun, segitiga, dan trapesium. Beberapa prosedur pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan variabel yang terikat dalam proses yang akan ditentukan dan fungsi fazifikasi yang sesuai, serta pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan, misalnya kurva linear naik dan turun. Yang kedua, pembentukan aturan atau rule yang sesuai dengan solusi permasalahan. Rule dibentuk dengan format if, dan Yang ketiga, mencari alfa predikat menggunakan fungsi min, nilai z, dan alfa predikat kali z pada setiap rule. Yang keempat, proses difusifikasi di mana mencari nilai output berupa nilai krip z. Selanjutnya, latar belakang kasus akan dijelaskan oleh rekan saya, Naila. Kepada Naila dipersilakan. Latar belakang kasus. Jadi di sini di Indonesia, asrama mahasiswa menjadi salah satu fasilitas penting yang mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi mahasiswa yang berkuliah di luar domisili. Keberadaan asrama ini memberikan manfaat besar, terutama bagi mahasiswa yang ingin tinggal di lingkungan kampus untuk mendukung aktivitas akademik dan kesehariannya. Namun, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang berminat menjadi penghuni asrama, sementara kapasitas daya tampung asrama terbatas, diperlukan sebuah proses seleksi yang objektif dan transparan. Penelitian ini mengambil studi kasus pada asrama mahasiswa putra Negara Dipa Amuntai di Malang. Proses seleksi penghuni asrama meliputi wawancara, verifikasi sertifikat, dan pengisian kuesioner. Untuk menentukan mahasiswa yang layak menjadi penghuni asrama secara lebih akurat, penelitian ini merekomendasikan penerapan metode Fazi Tsukamoto. Metode ini dinilai mampu memberikan hasil evaluasi yang lebih terukur dan sesuai dengan kriteria seleksi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, untuk menunjukkan keunggulan metode Fazi Tsukamoto dalam menghasilkan keputusan yang lebih objektif, akurat, dan transparan. Yang kedua, menampilkan langkah demi langkah bagaimana metode Tsukamoto diaplikasikan dalam kasus nyata, yaitu seleksi penghuni asrama. Yang ketiga, memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan seleksi penghuni asrama yang seringkali bersifat subjektif.
Jadi kasus yang diambil di sini adalah akan dilakukan penentuan penerimaan penghuni asrama mahasiswa dengan data input berikut. Nama Maulana Pratama, asal PT S2 Teknik Sipil ITN Malang, nilai wawancara 80, nilai kuesioner 60, dan nilai sertifikat 30. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fani. Kepada Fani. Selanjutnya akan dilakukan proses falsifikasi. Pada kasus yang dibahas terdapat 4 membership function, yaitu membership function nilai wawancara, membership function nilai kuesioner, membership function nilai sertifikat, dan membership function status. Untuk membership function nilai wawancara terbagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk nilai wawancara rendah, jika X-nya bernilai kurang dari atau sama dengan 30, maka bernilai 1. Jika X-nya berada di antara 30 sampai dengan 40, maka 40 dikurang X per 40 dikurang 30. Jika X-nya bernilai lebih besar atau sama dengan 40, maka bernilai 0. Untuk nilai wawancara sedang, jika nilai X-nya berada di antara 40 sampai 70, maka bernilai 1. Jika X-nya berada di antara 30 sampai 40, maka X dikurang 30 per 40 dikurang 30. Jika X-nya berada di antara 70 sampai 80, maka 80 dikurang X per 80 dikurang 70. Untuk nilai wawancara tinggi, jika X-nya berada di antara nilai kurang dari atau sama dengan 70, maka bernilai 0. Jika X-nya bernilai di antara 70 sampai 80, maka X dikurang 80 per 80 dikurang 70. Jika X-nya berada di antara nilai 80 sampai 100, maka bernilai 1. Untuk grafik membership function nilai wawancaranya dapat dilihat pada layar. Lalu kemudian membership function nilai kuesioner juga terbagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Jika nilai X-nya berada kurang dari atau sama dengan 50, maka bernilai 1. Jika X-nya bernilai antara 50 sampai 60, maka 60 dikurang X per 60 dikurang 50. Jika X-nya lebih besar atau sama dengan 60, maka bernilai 0. Untuk nilai kuesioner sedang, jika X-nya berada di antara 60 sampai 80, maka bernilai 1. Jika X-nya bernilai antara 50 sampai 60, maka X dikurang 50 per 60 dikurang 50. Jika X-nya berada di antara 80 sampai 90, maka 90 dikurang X per 90 dikurang 80. Untuk nilai kuesioner tingginya, jika X berada kurang dari atau sama dengan 70, maka bernilai 0. Jika X-nya berada di antara 80 sampai 90, maka X dikurang 90 per 90 dikurang 80. Jika X-nya berada di antara 90 sampai 100, maka bernilai 1. Untuk grafik membership function nilai kuesionernya dapat dilihat juga di layar seperti yang ditunjukkan di layar. Kemudian untuk membership function nilai sertifikat dibagi menjadi 3, nilai sertifikat rendah, sedang, dan tinggi. Untuk nilai sertifikat rendah, jika X-nya kurang dari atau sama dengan 10, maka bernilai 1. Jika X-nya berada di antara 10 sampai 20, maka 20 dikurang X per 20 dikurang 10. Jika X-nya lebih besar atau sama dengan 20, maka bernilai 0. Untuk nilai sertifikat sedangnya, jika X-nya berada di antara selang 20 sampai 30, maka bernilai 1. Jika X-nya bernilai antara 10 sampai 20, maka X dikurang 20 per 20 dikurang 10. Jika X-nya berada di antara selang 30 sampai 40, maka 40 dikurang X per 40 dikurang 30. Untuk nilai sertifikat tingginya, jika X-nya lebih kecil atau sama dengan 30, maka bernilai 0. Untuk X di antara 30 sampai 40, maka X dikurang 40 per 40 dikurang 30. Jika X-nya berada di antara 40 sampai 50, maka bernilai 1. Untuk grafik membership function nilai sertifikat juga dapat dilihat di layar.
Kemudian membership function status. Membership function status dibagi menjadi dua, yaitu mu status tidak diterima dan mu status diterima. Untuk mu status tidak diterimanya, jika Z-nya kurang dari atau sama dengan 50, maka bernilai 1. Jika Z-nya berada di antara rentang 50 sampai 60, maka 60 dikurang Z per 60 dikurang 50. Jika Z-nya lebih besar atau sama dengan 60, maka bernilai 0. Untuk mu status diterima, jika Z-nya lebih kecil atau sama dengan 50, maka bernilai 0. Jika Z-nya di antara rentang 50 sampai 60, maka Z dikurang 50 per 60 dikurang 50. Jika Z-nya berada di antara rentang 60 sampai 100, maka bernilai 1. Untuk membership function status juga dapat dilihat di layar grafiknya. Kemudian kita akan melakukan inferensi. Pada kasus ini terdapat 27 kemungkinan if then. Untuk rule pertama, if nilai wawancara is rendah dan nilai kuesioner is rendah dan nilai sertifikat rendah dan tidak diterima. Untuk rule kedua, if nilai wawancara rendah dan nilai kuesioner is rendah dan nilai sertifikat sedang dan tidak diterima. Untuk rule ketiga, if nilai wawancara is rendah and nilai kuesioner is rendah and nilai sertifikat is tinggi dan tidak diterima. Diteruskan sampai rule ke-27, yaitu if nilai wawancara is tinggi and nilai kuesioner is tinggi and nilai sertifikat is sedang dan diterima. Inferensi pada kasus ini ada 27 dan sudah kita susun menjadi tabel seperti yang ada di layar. Selanjutnya untuk solusi inferensi akan dijelaskan oleh rekan saya Raka. Kepada Raka dipersilahkan. Baiklah, untuk solusi inferensinya. Pertama kita masuk ke rule pertama. If nilai wawancara rendah dan nilai kuesioner rendah dan nilai sertifikat rendah, maka dia tidak diterima. Di sini alfa predikat pertamanya sama dengan mu wawancara kalah diiris dengan mu kuesioner rendah diiris mu sertifikat rendah, yaitu minimum dari mu wawancara rendah 80 diiris dengan mu kuesioner rendah 60 diiris mu kuesioner rendah 30. Maka nilai minimum dari 0, 0, 0 ialah 0. Untuk alfa predikat pertama pada himpunan tidak diterima, maka 60 kurang 1 per 60 kurang 50 sama dengan 0. Didapat nilai Z1-nya adalah 60. Untuk aturan kedua, jika nilai wawancara rendah dan nilai kuesioner rendah dan nilai sertifikat sedang, maka dia tidak diterima. Untuk alfa predikat kedua, maka mu wawancara rendah diiris mu kuesioner rendah diiris mu sertifikat sedang. Maka alfa predikat kedua sama dengan min dari mu wawancara rendah 80 diiris mu kuesioner rendah 60 diiris mu sertifikat sedang 30. Didapat alfa predikat kedua yaitu 0. Untuk alfa predikat kedua sama dengan 0 pada himpunan tidak diterima. 60 dikurang Z2 sama dengan per 60 kurang 50 sama dengan 0. Diperoleh Z keduanya 60. Begitupun dengan aturan ketiga. Berlanjut kepada hingga aturan ke-27, yaitu jika nilai wawancara tinggi, nilai kuesioner tinggi, dan nilai sertifikat sedang, maka diterima. Kita hitung alfa predikat 27, yaitu minimum dari mu wawancara tinggi 80 diiris mu kuesioner tinggi 60 diiris dengan mu sertifikat sedang 30. Alfa predikat 27 sama dengan minimum dari 1,0,1 yaitu 0. Untuk alfa predikat ke-27 sama dengan 0 pada himpunan diterima, didapat nilai Z27 sama dengan 50. Nah, berikutnya bisa dilihat pada tabel solusi inferensi untuk semua rule seperti yang digambar berikut ini. Nah, proses difusifikasi yaitu menentukan output waves, yaitu sigma dan alfa predikat yaitu sama dengan 1 dan sigma dari alfa predikat kali Z ialah 60. Di Z-nya sama dengan dari alfa kali Z per sigma dari alfa predikat sama dengan 60 per 1 sama dengan 60. Jadi nilai Z status adalah 60, sehingga Maulana Pratama termasuk dalam kategori diterima. Kesimpulannya, jadi dengan menggunakan metode Shikamoto,
kita dapat menyeleksi atau menentukan penghuni asrama. Dalam hal ini kita menggunakan studi kasus asrama mahasiswa Putra Negara DIPA Amuntai Malang. Dalam hal ini dengan data input nama Maulana Pratama dengan nilai 80, 60, dan 30. Dengan hasil nilai Z statusnya ialah 60, sehingga Maulana Pratama termasuk dalam kategori diterima. Lagi dari kami, semoga presentasi yang kami berikan tadi dapat membantu teman. Dan terlebih kurang dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.